Assalamualaikum, halo para penggemar buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Tentu kalian baik-baik saja dong. Jumpa lagi bersama Bang Mimin di channel BHSI Official, yang dimana Bang Mimin akan membahas alur cerita buku harian seorang istri yang tentunya semakin seru ya guys, dan menarik untuk kita saksikan. Yang dimana di episode kali ini anak buah Pak Nopal menaburkan sesuatu kepada makanan Kelvin. Apakah yang akan terjadi pada Kelvin selanjutnya? Penasaran dengan kelanjutan videonya? Simak video ini sampai selesai ya guys ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, yang dimana di episode kali ini, yang saat ini terlihat Kelvin saat ini berada di Cilegon untuk menghadiri meeting bersama kliennya. Dan di saat itu juga ya guys ya, Priska menemui Kelvin dan mengatakan kepada dirinya bahwa saat ini Pak Nopal sedang merencanakan sesuatu terhadap dirinya. Dan di saat itulah Kelvin sangat kesal terhadap Priska, yang dimana saat itu Priska berteriak-teriak mengatakan bahwa Pak Nopal akan merencanakan sesuatu terhadap dirinya. Kelvin pun sangat takut kalau identitas aslinya akan terbongkar dan mengatakan kepada Priska, mana mungkin seorang Dedi akan mencelakai anaknya sendiri. Kelvin pun meninggalkan Priska karena dirinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan olehnya. Dan Priska pun mencoba untuk menunggu Kelvin dan akan memberikannya penjelasan yang lebih detail lagi ya guys ya, agar Kelvin percaya dengan apa yang dikatakan dirinya, bahwa saat ini Pak Nopal merencanakan sesuatu hal buruk kepada dirinya. Sementara itu di sisi lainnya terlihat saat ini Kelvin sedang dinner bersama klien-kliennya yang akan membahas proyek yang ada di Cilegon. Oke guys, karena terlalu lama Priska menunggu, akhirnya Priska pun memutuskan untuk pulang saja. Dan di saat Priska pulang, saat itulah anak buah Pak Nopal masuk ke dalam kantor tersebut. Di saat itulah anak buah Pak Nopal mengetahui bahwa saat ini Kelvin sedang mengadakan rapat ataupun dinner ya guys ya. Namun tak seorang pun mencurigai bahwa dirinya bukan karyawan di sana. Dan di saat itu staf memberikan pekerjaan untuknya mempersiapkan makanan buat klien-klien yang sedang meeting di ruang meeting. Dan di saat itulah ada kesempatan buat anak Pak Nopal menaburkan bubuk kacang di makanan Wilson, karena Wilson alergi terhadap kacang. Setelah itu anak buah Pak Nopal pun langsung bergegas pergi. Oke guys, apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Wilson? Dan di adegan lainnya terlihat Dewa, Nana, Pajar, dan juga Cornelia. Saat ini mereka baru saja selesai meeting, dan Pajar pun menagih janji kepada Dewa untuk memberikan waktu berbicara kepada Cornelia. Namun di saat itu Pak Cornelia mengatakan untuk apa lagi dan apa yang harus dibicarakan, karena saat ini Cornelia sangat marah kepada Pajar. Dan saat itulah Nana meminta kepada Cornelia untuk memberikan sedikit waktu kepada Pajar, karena dari tadi Pajar menunggunya hanya untuk berbicara kepada Cornelia. Dan Nana pun mengatakan bahwa dirinya dan Dewa juga sempat bertengkar, namun kita sudah baikan karena setiap permasalahan harus dibicarakan dengan baik-baik.
Dan Cornelia pun luluh dengan perkataan Nana, dan akhirnya Cornelia pun bersedia untuk berbicara dan memberikan waktu kepada Fajar. Dan setelah itu ya guys ya, Dewa membantu Nana karena dia sudah membantu pekerjaannya. Dan di saat itulah Nana yang saat itu sedang turun dari tangga dan hampir saja terpeleset ya guys ya. Namun Dewa dengan cepat menolongnya. Dan di saat itu juga teman-temannya mengatakan bahwa dunia ini hanya milik mereka berdua. Kita mah hanya ngontrak saja. Dewa pun sangat kesal karena melihat kostum yang bergambarkan monyet semua ya guys ya. Dewa merasa tersindir, dan di saat itulah Dewa mendapatkan telepon dari Bu Ani yang mengatakan bahwa nanti sore Bapak Antohut akan datang ke yayasan untuk memantau acara di yayasan. Barangkali Dewa dan Nana ada yang mau dibicarakan. Dewa dan Nana pun segera pergi ke sana, dan tak lupa mereka pun berpamitan kepada teman-temannya karena ada acara penting. Sementara itu di sisi lainnya terlihat saat ini Fajar tengah berbicara kepada Cornelia, di mana Fajar mengatakan sangat susah mendapatkan kepercayaan mamanya lagi dan untuk dinner bareng bersamanya. Fajar meminta kepada Cornelia untuk meluangkan waktunya sedikit saja. Cornelia pun mengatakan bahwa dinner pun mungkin tidak berpengaruh apa-apa terhadap hubungannya dengan Fajar. Pun menjelaskan emang ibu kamu tidak suka dengan hubungan kita, dan untuk kali ini kita meluluhkan hati mamaku dulu. Cornelia pun mengatakan aku juga tidak yakin kalau Tante Mer akan memberikan kesempatan untuknya. Dan Cornelia pun mengatakan kepada Fajar bahwa yang kamu ucapkan lain di bibir, lain di hati ya guys ya. Kamu kita udah baikan 100%, tapi kenyataannya kamu masih menyindir aku sampai saat ini. Kata kamu aku sangat penting, tapi kenyataannya kenapa kamu malah matikan telepon waktu aku hampir sekarat di pesawat? Dan mungkin itu adalah terakhir kalinya aku menghubungi kamu, karena saat itu aku sangat membutuhkanmu. Kamu malah mementingkan lampu daripada aku. Dan Cornelia pun mengatakan aku bingung, sebenarnya kamu tuh sayang gak sama aku dan peduli gak sama aku seperti janji-janji yang pernah kamu ucapkan. Oke guys, apakah hubungan Fajar dan Cornelia akan baik-baik saja atau malah sebaliknya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa ya guys ya, pantengin terus handphonemu di channel BHSI Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.